Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua pagi ini? Sudah. Pakai apa? Iya, pakai nasi, benar. Oke, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Fabi Aisyah, Yusral, Aris Rahmatul, ada. Sekar Arum, Zuhur Diana, Nurma Astriana, Ambar Dian, Tias Maufiro, hadir. Vivi, Nevada Amalia, Ninda Fatona, Aisyah Maulidina, Ria Vita, Aurora Marsha, Lutfiatul Khalifah. Sakit apa anak-anak? Ada yang tahu? Muta-muta. Oh iya, sakit. Kemudian Rodia hadir. Putriana hadir. Fitri, Mila Rifati. Alhamdulillah. Jadi yang tidak masuk satu orang ya, Mbak Lutfiatul Khalifah sakit. Oke. Di sini siapa ketua kelasnya? Mbak Nevada. Ya, saya minta tolong ya untuk dibantu memimpin doa. Monggo Mbak Nevada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu bangkunya yang belum lurus bisa diluruskan ya. Kenapa? Biar belajar kita nyaman pada pagi hari ini. Oke. Nah, sebelum lanjut ke materi kemarin, ke materi yang akan saya sampaikan, materi kemarin ada yang ingat nggak kita mempelajari apa aja? Yang bisa angkat tangan. Ya, Mbak Diana. Ada yang ingat? Ya benar, ada berapa? Kemarin ada 3. Kita mempelajari 3 materi, yaitu apa aja? Mat wajib, mutasil, mat jaiz, munfasil, dan mat badal. Nah benar, pintar. Ada yang bisa menjelaskan nggak satu-satu? Apa itu pengertian mat wajib mutasil? Ya Mbak Rodia, apa pengertian mat wajib mutasil? Benar, pintar, yaitu apabila ada mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Contohnya ya, ja'a atau si'a, itu ada mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Benar, pintar. Yang kedua yaitu mat jaiz munfasil. Ada yang bisa menjelaskan pengertiannya? Ya, Mbak Ninda, ya. Apa? Yaitu ya benar, yaitu apabila ada mat bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Contohnya ya, bima unzila. Benar banget, pintar. Yang terakhir, materi kemarin yaitu apa? Mat badal, benar. Pengertiannya yaitu apabila ada mat didahului hamzah dan terdapat dalam satu kalimat atau setiap yang dibaca panjang 2 harokat. Nah, itu hukumnya menurut para ulama Al-Quran dibaca qasr. Contohnya apa? Ya, itu Mas Yusral. Benar banget. Amanu, dan contoh lainnya imanah. Nah, pintar. Oke, alhamdulillah. Materi kemarin sudah ingat ya? Apa ada yang ditanyakan dari materi kemarin?
Sudah paham semua ya, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, semalam ada yang belajar gak ini semua? Tiduran, lihat TV, ya Allah. Ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa? Lupa. Oke. Pada kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu 3 contoh atau pengertian dari mat. Yaitu yang pertama, kita akan mempelajari hukum bacaan mat iwad, kemudian mat layin dan mat arid lisukun. Pada pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian dapat mengerti pengertian, kemudian memberi contoh, kemudian menyebutkan ciri-ciri, dan dapat mengimplementasikannya pada surah-surah pendek dalam Al-Quran. Oke? Kita akan memasuki materi, yaitu mengenai bab tajwid. Dan kita akan fokus pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun. Sebelum itu, Ibu ingin tanya, mengapa sih kita harus mempelajari ilmu tajwid? Ada yang tahu kenapa? Ya, benar, agar kita bisa membaca Al-Quran. Ya, benar sekali. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Rasulullah pernah bersabda, yaitu barang siapa yang membaca Al-Quran dengan mahir, maka mereka akan bersama dengan malaikat yang terhormat. Dan barang siapa yang mereka membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka mereka akan mendapatkan 2 pahala. Nah, itulah dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa membaca Al-Quran itu sangatlah penting. Nah, jika kita membaca dengan terbata-bata, sudah mendapatkan 2 pahala. Jika kita membaca dengan mahir, maka kita akan berkumpul dengan malaikat yang terhormat. Dengan itu merupakan salah satu alasan kita harus mempelajari ilmu tajwid agar kita mahir dalam membaca Al-Quran. Bisa dipahami? Oke, sekarang yang pertama kita akan mempelajari pengertian dari mat iwad. Apa itu mat iwad? Nah, apabila ada fathatain atau fathah yang berada di akhir kalimat dan dibaca wakof, maka itu akan dibaca fathah dan panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Oke, Ibu ulangi ya. Apabila ada fathatain di akhir kalimat dan dibaca wakof, maka itu dibaca fathah dan panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Seperti itu. Bisa ditulis di buku masing-masing. Selanjutnya, yaitu contoh bacaan mat iwad. Cuma membawa Al-Quran ya. Ya, silakan dibuka juz 30 pada Quran surah Al-Adiyat. Halaman berapa? Halaman itu dibuka juz 30 dulu. Surah ke-100. Sudah nemu? Sudah. Nah, di gambar di samping perhatikan ya, yang bercetak tebal yaitu, oke, kita baca bersama-sama atau ada yang ingin membacakan? Mbak Rodia mau? Oke, atau kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Oke. Dari ayat 1 sampai ayat 5, manakah yang termasuk bacaan mat iwad? Benar, ayat yang belakang, yang
bercetak tebal, yaitu dhabaha. Itu fathatain di akhir kalimat, maka dibaca bacaan mad iwad. Kemudian ada qadha, itu juga termasuk. Subaha sama. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari bacaan mad iwad ini? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Selanjutnya, materi mad apa? Mad lain, benar. Pengertian mad lain yaitu apabila ada huruf mad yang berupa wawu atau ya yang sebelumnya berharokat fathah dan dibaca wakof, maka panjangnya boleh 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Berapa sih 1 alif itu? Nah, 1 alif yaitu 2 harokat, 2 alif yaitu 4 harokat, dan 3 alif yaitu 6 harokat. Benar. Oke, saya ulangi. Mad lain adalah apabila ada mad yang berupa wawu atau ya yang sebelumnya berharokat fathah dan dibaca wakof, maka panjangnya boleh 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Oke, bisa ditulis dulu di bukunya masing-masing. Sudah selesai. Oke, selanjutnya yaitu contoh dari bacaan mad lain. Dibuka Qur'annya lagi pada juz 30, Quran surah Al-Quraisy, dari ayat 1 sampai ayat 3. Sudah nemu? Oke, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait. Shadaqallahul azim. Nah, perhatikan kalimat yang bercetak tebal, yaitu apa? Quraisy. Sebelum itu tadi apa sih pengertian dari mad lain? Apabila ada mad yang berupa wawu atau ya yang sebelumnya berharokat fathah. Nah, Quraisy yaitu mad berupa ya yang sebelumnya berharokat fathah. Benar. Termasuk contoh dari mad lain. Selanjutnya yaitu soif, yaitu mad berupa ya yang sebelumnya berharokat fathah. Dan yang ketiga ada al-bait, sama seperti sebelumnya itu. Oke, dari penjelasan mad lain ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mad arid lis-sukun. Oke, tulis ya pengertiannya di buku masing-masing. Apa sih pengertian dari mad arid lis-sukun? Yaitu apabila ada huruf mad yang jatuh sebelum huruf akhir yang berharokat dan sesudahnya ada sukun karena diwakofkan, maka panjangnya sama dengan tadi mad lain. Boleh 1 alif, 2 alif, atau 3 alif, yaitu 1 alif sama dengan 2 harokat, 2 alif yaitu 4 harokat, 3 alif yaitu 6 harokat. Benar. Oke, ibu ulangi. Pengertian dari mad arid lis-sukun yaitu apabila ada huruf mad yang jatuh sebelum huruf akhir yang berharokat dan sesudahnya ada sukun karena diwakofkan, maka panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat.
tulis semua ya, agar ketika ujian bisa dipelajari. Nah, slide selanjutnya yaitu contoh bacaan dari mad ayat li sukun. Kita buka sama-sama Al-Qur'annya juz 30, yaitu Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Sudah nemu? Oke. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Nah, perhatikan kalimat yang bercetak tebal, yaitu yang pertama biddin ya. Karena apa dibaca mad ayat li sukun? Ada yang tahu pengertian tadi? Karena mad jatuh sebelum huruf akhir yang berharokat dan sesudahnya ada sukun karena diwakofkan. Selanjutnya yaitu al-yatim, benar. Kemudian ada apa lagi? Miskin, lil musallin, kemudian sahun dan al-ma'un. Oke. Nah, mad ayat li sukun ini termasuk mad yang sangat banyak dan mudah ditemukan dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena hampir dalam semua akhir ayat Al-Qur'an itu termasuk contoh bacaan mad ayat li sukun. Oke. Sudah semua nulisnya? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu ingin membagi kelompok. Untuk apa? Untuk mengerjakan tugas, yaitu tugasnya kalian akan mendiskusikan serta mengumpulkan informasi terkait contoh bacaan dari mad iwad, mad lain, dan mad ayat li sukun dalam Al-Quran. Nah, untuk kelompoknya Ibu bagi atau dibagi sendiri? Bagi sendiri aja, oke. Bisa 3-4 orang ya dalam satu kelompok. Oke, setelah selesai membagi kelompok, silakan dikerjakan di kertas folio. Jadi contohnya seperti ini. Kalian mendapatkan contoh bacaan al-mustaqim, yaitu di sebelahnya tulisan keterangan mad ayat li sukun dalam kurung karena gini seperti itu. Jadi dapatkan sebanyak-banyaknya, minimal 15 contoh dari mad lain, mad iwad, dan mad ayat li sukun. Oke, Ibu beri waktu 10 menit, cukup? Cukup, mudah kok, dalam Al-Quran banyak. Oke, Ibu tunggu. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa maju ke depan. Alhamdulillah sudah. Nah, jika sudah, Ibu ingin dari perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Dari kelompok 1, siapa perwakilannya? Mbak Nevada, bisa maju. Dijelaskan apa hasil diskusinya dengan kelompok. Setelah itu gantian, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, perwakilan saja. Oke, alhamdulillah bisa difahami semua. Jika ingin ditanyakan, silakan sebelum Ibu tutup pembelajaran pada kali ini. Oke. Nggak ada yang ingin ditanyakan?
Alhamdulillah. Jika tidak ada, maka siapa yang berani memberi kesimpulan atau rangkuman pada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yaitu Mas Yusral, bisa maju. Silakan membaca rangkuman atau kesimpulan dari materi yang telah ditulis di bukunya. Sudah selesai? Ya, benar. Oke, alhamdulillah. Setelah kita memberi kesimpulan, Ibu harap kalian bisa mempelajari serta mengamalkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini ketika membaca Al-Quran. Jadi kita bisa termasuk orang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup pada pertemuan kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Jangan lupa untuk tugasnya Ibu berikan habis ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.